Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Komega Armada, Prodi D3 Akuntansi, kelas 1A, NPM 2175-2012. Di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-10 dari Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu tentang aturan dan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Arti penting K3. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja sering terjadi karena program K3 tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada tingkat produktivitas karyawan. Pada umumnya, kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu manusia dan lingkungan. Faktor manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja yang diwajibkan atau kurang terampilnya pekerja itu sendiri. Sedangkan faktor lingkungan yaitu keadaan tidak aman dari lingkungan kerja yang menyangkut antara lain peralatan dan mesin-mesin. Tujuan K3. K3 merupakan bentuk perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja, tenaga kerja, serta bagi sumber-sumber produksi perusahaan. Bila dijabarkan secara lebih konkret, tujuan K3 sebagaimana dikutip dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan adalah sebagai berikut. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya, agar ada jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai, agar meningkatnya kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja, dan agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Prinsip K3. Dalam mewujudkan K3, perusahaan atau pemberi kerja perlu mengikuti sejumlah prinsip berikut ini. Menyediakan alat pelindung diri (APD) di tempat kerja. Menyediakan buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya. Menyediakan peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Menyediakan tempat kerja yang aman sesuai standar syarat-syarat lingkungan kerja. Contohnya, tempat kerja steril dari debu kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, getaran mesin dan peralatan, kebisingan, aman dari arus listrik, memiliki penerangan yang memadai, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang seimbang, dan memiliki peraturan kerja atau aturan perilaku di tempat kerja. Menyediakan penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja, dan menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja serta memiliki kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Dasar hukum K3. Di Indonesia sendiri, keselamatan dan kesehatan kerja ini diatur dalam undang-undang sebagai berikut. 1. Keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. 2. Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. 3. Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu keselamatan kerja yang di dalamnya antara lain memuat tentang istilah-istilah ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan kerja, pengawasan, pembinaan, panitia pembina, keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan, kewajiban dan hak tenaga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 berisi tentang kesehatan. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah tentang ketenagakerjaan. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP dan keputusan Presiden untuk melengkapi undang-undang terkait pengaturan K3, yaitu
tentang keselamatan kerja pada pemurnian serta pengolahan minyak dan gas bumi yang diatur dalam PP No. 11 Tahun 1979, tentang penggunaan peredaran dan penyimpangan pestisida yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1973, tentang pengaturan serta pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan dalam PP Nomor 13 Tahun 1973, Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 mengenai penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Sementara tata kerja penunjukan ahli K3 umum ini diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 4 Tahun 1987 yang berisi tata cara penunjukan dan kewajiban wewenang ahli K3. Setiap tempat kerja dan dengan kriteria tertentu, pengusaha atau pengurus wajib membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Selain Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan penerapan K3 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, terdapat juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 yang juga membahas tentang sistem manajemen kesehatan dan rangkuman dasar-dasar hukum tersebut. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem manajemen K3 adalah bahwa setiap perusahaan dengan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya melalui karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Yang Maha Kuasa saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.